Oke teman-teman, nah sekilas nih saya bacakan ya latar belakang Kak Fitra ini. Ternyata beliau adalah founder dari Alang Institut Banten, penerima manfaat beasiswa Bakti Nusa, wisudawan berprestasi FIB Unair 2020, pendiri Lipres Unair, dan tentunya sudah banyak meraih prestasi di bidang karya tulis ilmiah. Wow, keren banget ya, udah nggak diragukan lagi kredibilitasnya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Sebelumnya teman-teman, izinkan ya saya untuk menyapa gitu ya teman-teman semua. Yang pertama dari Fosma itu ya. Salam hormat saya teman-teman. Yang kedua Kak Julfandi ya. Terus yang ketiga dari teman-teman Etos, MC ya, dan sekaligus senior saya Mas Diki Febrianto, Kak moderator Safira, dan juga Kak Gupron selaku penulis. Saya kepada teman-teman semua, izinkan saya untuk sharing gitu, beberapa hal tentang literasi dan juga kepemudaan gitu. Sebelumnya berbicara saya di sini teman-teman, saya ingin menyambut baik gitu ya, ingin menyambut baik dengan adanya acara ini gitu. Terlebih menyambut baik terhadap buku yang diterbitkan oleh Kak Gufron. Saya menyambut baik buku ini karena relate gitu ya, relate dengan kondisi kepemudaan saat ini gitu. Itu. Terus yang kedua, saya juga ingin berterima kasih gitu ya kepada teman-teman tim Indis gitu, yang berusaha semaksimal mungkin untuk menumbuh kembangkan literasi di Indonesia. Salah satu cerita mulia gitu ya, yang digagas oleh teman-teman Indis. Semoga saya doakan gitu ya, Indis tetap konsisten, Indis tetap terus berkarya dan juga kedepannya bisa tambah sukses gitu. Karena lagi-lagi orang-orang yang bergerak di bidang literasi itu effortnya sangat tinggi teman-teman, effortnya sangat tinggi. Dan ini sedang gitu ya, sedang dihadapi oleh teman-teman Indis. Untuk itu teman-teman, saya buka gitu ya, atau saya pantik acara pada malam hari ini dengan melihat gitu ya, melihat potensi pemuda gitu teman-teman. Pemuda itu teman-teman diharapkan oleh masyarakat itu apanya sih gitu kan? Selain pikirannya gitu. Pemuda teman-teman di mata masyarakat yang dicari dia pemikirannya. Pemikirannya, maka untuk itu sama-sama untuk kita renungi teman-teman. Apakah kita ya selalu pemuda hanya diam, hanya berada di comfort zone atau zona nyaman, atau malah leha-leha gitu. Jangan sampai anugerah ini kita sia-siakan teman-teman. Melihat kondisi real pemuda saat ini, saya melihat gitu ya, yang pada awalnya teman-teman saya ingin flashback dulu gitu. Saya mendirikan beberapa komunitas gitu ya. Yang pertama lingkar prestasi, itu cakupannya mahasiswa lumayan mudah teman-teman. Dalam artian ya karena orang-orangnya ya punya iklim intelektual yang baik gitu kan. Sehingga ketika kita mengajak dalam suatu hal yang berbau akademik, mereka ikut gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana di masyarakat secara real gitu. Ternyata beda jauh teman-teman. Ketika lulus dari Universitas Erlangga, saya kembali ke kampung halaman di Banten, mendirikan yang namanya Alang Institute. Itu sungguh effortnya luar biasa susah teman-teman. Oke lah, saya sukses mendirikan komunitas di kuliahan gitu kan. Karena lagi-lagi marketnya mahasiswa gitu. Tapi beda hal teman-teman. Ketika kita terjun langsung di masyarakat, itu beda jauh gitu. Itulah yang kemudian saya rasakan teman-teman. So, maksud dari pernyataan saya adalah kita lihat teman-teman kondisi pemuda saat ini gitu. Ini terlepas dari kondisi kampus ya. Gitu. Kondisi pemuda saat ini teman-teman. Mereka sudah nyaman dengan kebaikan teknologi, nyaman dengan circle-nya masing-masing, nyaman dengan kondisi keuangannya yang mapan, nyaman terhadap posisi yang didudukinya gitu, dan mereka nyaman berada di top level organisasi. Yang kemudian di top level organisasi itu dia nggak berbuat banyak teman-teman. Itu masalah gitu. Untuk kita saat ini gitu kan. Itu sangat menjadi satu momen yang besar lah bagi kita teman-teman.
Dan hal ini saya temukan teman-teman, saya temukan ketika saya kembali ke kampung gitu kan, bahwasannya kondisi pemuda saat ini ya mereka nyaman, apa ya, mengeting tangdum ya bahasa Jawanya itu. Jadi ya udah, pasrah aja dengan keadaan. Gua miskin ya udah miskin gitu. Gua nggak punya apa ya udah gua nggak punya apa-apa. Yang penting gua bisa nongkrong, yang penting gua bisa makan, selesai. Itu kondisi pemuda saat ini teman-teman, yang saya lihat gitu, yang saya potret. Dan ternyata hal inilah yang kemudian menjadikan apa ya, suatu kemudian di tengah ya, kalau kita flashback masa-masa perjuangan gitu ya, pemuda-pemuda itu ya sungguh luar biasa apanya ya, perjuangannya gitu. Malam perang, pagi perang, harinya perang 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 gitu kan. Nah, sedangkan kita saat ini diam-diam gitu kan. Itu yang kemudian apa ya, menjadi suatu permasalahan baru gitu. Mungkin dulu kita apa ya, dijajah atau apa ya, kegiatannya dengan perang gitu. Sekarang kita perang dengan diri sendiri teman-teman. Atau kita bisa melewati fase itu atau terlena oleh keadaan teman-teman. Nah, itu yang menjadi masalah pemuda gitu. Kenapa saya munculkan ini di awal teman-teman? Karena relate dengan buku kita saat ini teman-teman. Yang judulnya apa ya? Yang judulnya itu masalah adalah kawan bukan lawan. Nah, jadi saya memotret gitu di buku ini. Saya yakin banyak sekali hazanah-hazanah mengenai kepemudaan gitu kan. Masalah pemuda itu apa dan lain sebagainya. Kembali lagi kepada statement awal saya, bahwasanya pemuda itu yang dicari pemikirannya teman-teman. Nah, pemikiran apa? Pemikirannya problem solving. Nah, itu yang kemudian dicari ya oleh Indonesia saat ini gitu. Bukan kemudian pemuda yang apa ya, yang nyaman dengan jabatannya, pemuda yang kemudian nyaman dengan posisinya, pemuda yang kemudian nyaman dengan circle-nya gitu. Tapi dia nggak punya problem solving di masyarakat. Lagi gitu teman-teman. Jadi untuk itu saya ingin gitu ya, di diskusi ini atau dengan membaca buku ini teman-teman punya apa ya, punya suatu pemikiran yang kemudian bisa menjadi problem solving bagi masyarakat teman-teman. Akan sangat percuma gelar teman-teman di kampus itu sebagai mahasiswa berprestasi ke luar negeri, juara A B C D, akan sangat percuma jika teman-teman gak berguna gitu bagi masyarakat pada umumnya nantinya gitu kan. Nah, lagi-lagi kembali ke buku ini teman-teman, saya berharap gitu dengan teman-teman membaca buku ini, mengikuti diskusi ini, wawasan teman-teman tentang problem solving, wawasan teman-teman tentang pemikiran yang kemudian bisa memecahkan suatu persoalan, bisa teman-teman dapatkan dari hasil diskusi ini teman-teman. Kayak gitu. Kembali lagi, perintah ya, perintah kan ya. Yang pertama itu ikrar teman-teman, itu baca gitu. Percuma teman-teman ketika jadi pemuda gitu kan. Percuma ketika teman-teman apa ya, menduduki jabatan-jabatan strategis di berbagai organisasi, masyarakat, kampus, akan sangat percuma jika teman-teman nggak baca teman-teman. Nol hasilnya gitu. Karena ketika orang yang minim literasinya, dia bisa dipastikan gitu, minim juga cara-cara memanage permasalahan, memanage suatu organisasi. Karena dia nggak punya wawasan gitu. Karena dia nggak punya referensi. Beda hal ketika dia yang kemudian punya berbagai bacaan, punya berbagai referensi dan lain sebagainya. Ketika dihadapkan dengan suatu persoalan, dia akan mudah gitu. Karena kita udah membaca, karena kita udah tahu bagaimana cara untuk apa, menangani masalah ini kayak gitu. Jadi teman-teman, dengan adanya masalah tadi, masalah kepemudaan, juga kita perlu gitu ya, yang namanya literasi teman-teman. Kita sebagai leader, mahasiswa, pemuda, penting untuk kiranya punya referensi bacaan-bacaan, gitu kan? Karena bahaya ya, bahaya jika pemuda tanpa literasi gitu. Bahaya jika pemuda tanpa bacaan. Bahaya jika pemuda tidak dekat dengan buku, teman-teman. Banyak sekali contoh-contoh ya, ya mohon maaf gitu. Ketika balik ke kampung halaman,
ketemu dengan teman-teman lama yang kemudian dia jauh dengan buku, ya kita bisa membedakan gitu teman-teman. Ini nggak mendiskreditkan kan, tapi cuma sebagai pembanding gitu. Saya melihat orang-orang yang kemudian punya bacaan yang banyak, dia akan sangat luas gitu, luas cara pandangnya, open minded. Bedanya ketika orang-orang yang minim literasi, udah dipastikan gitu, sumbu pendek, ketika ada persoalan langsung. Nah ini sangat harus dijauhi oleh pemuda teman-teman, terlebih kita gitu loh, sebagai mahasiswa ya, mungkin ya di sini banyak mahasiswa, sebagai agent exchange gitu kan, penting untuk kiranya punya pemikiran yang luas, yang kemudian nggak sumbu pendek gitu. Karena lagi-lagi kita tahu teman-teman, di media sekarang ya, di media online dan lain sebagainya, banyak sekali orang-orang yang kemudian minim literasi, dia menjustifikasi tanpa dia tahu gimana kronologinya, gimana dasar ilmunya. Itu karena apa? Ya kenapa minim literasi gitu. Pelakunya siapa? Pemuda teman-teman. Kayak gitu. Lagi-lagi teman-teman, kita pernah dengar mungkin ya, you are based on what you read. Kamu itu berdasarkan apa yang kamu baca nih. Nah sekarang jika bacaan teman-teman tentang misalkan apa ya, yang remeh-remeh misalkan, ya teman-teman bukan seperti itu gitu. Nah maksudnya apa teman-teman? Yuk dari sekarang nih, dari sekarang kita mulai baca semua gitu, baca sampai apa ya, sampai holistik dalam artian menyeluruh gitu kan, gak hanya sepotong-sepotongnya, karena yang sepotong-sepotong itu sekarang lagi marak di media teman, video dipotong dan sebagainya gitu, padahal dia nggak tahu gimana kronologinya dan sebagainya gitu. Lagi-lagi untuk teman-teman apa ya, supaya menjadi pemuda yang kemudian punya literasi yang banyak, baca sebanyak-banyaknya buku, tulis sebanyak-banyaknya buku gitu kan, gali sebanyak-banyaknya buku. Karena ketika kita punya uh, referensi bacaan yang banyak, lagi-lagi ketika dihadapkan dengan persoalan, kita udah nggak bingung, kita udah nggak apa ya, nggak bingung untuk apa gitu, untuk melakukan apa gitu kan, karena kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan teman-teman, berhubungan dengan literasi, bayangkan teman-teman, jika hidup teman-teman tanpa jejak. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita hidup, masa kita hidup cuma lahir, menyusui, nikah, mati tanpa karya. Jadi aku menekankan ke teman-teman semua, mangga baca sebanyak-banyaknya buku, tulis sebanyak-banyaknya tulisan. Karena tulisan itulah yang kemudian bakal jadi jejak teman-teman di dunia ini. Gitu. Jadi apa bedanya kita sama hewan kalau kayak gitu? Kalau kita tanpa karya teman-teman, ya kan? Hewan ya udah hidup mati selesai gitu kan. Nah kita yang dibekali oleh Allah atau oleh Tuhan kita akal yang baik, intuisi yang baik, perasaan yang baik, masa kita nggak punya karya gitu. Nah ini pecutan buat teman-teman semua ya. Nah, lagi-lagi saya menyambut baik tulisan Kak Gufron ini tentang bukunya gitu. Karena relate dengan kita teman-teman. Karena kita sebagai pemuda pasti dihadapkan dengan masalah. Dan masalahnya adalah ada dua teman-teman. Kita menang atau kalah. Kita kalah oleh permasalahan atau kita menang karena permasalahan teman-teman. Nah dan itulah yang kemudian membedakan kita dengan yang lain. Ketika yang lain misalkan dihadapkan suatu masalah, ketika belum baca ini buku ini ya, misalkan ketika belum baca ini, ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, Mohon maaf Kak, Vira mungkin suara Kak Rian terputus tuh, terkendala jaringan mungkin. Oke, iya. Aku pikir
aku nih yang kendala jaringannya. Nah, iya. Ya, teman-teman, sembari kita menunggu ya, karena sepertinya ada gangguan jaringan sama Kak Fitra. Wah, wait ya. Mohon ditunggu, teman-teman. Oke, ya teman-teman, mengingatkan ya, karena begini, kalau dari mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Fitra ya, emang bukunya Kak Gufron ini udah keren banget tentang pengembangan diri dan pastinya sangat dibutuhkan oleh pemuda gitu. Karena untuk menghadapi tentang permasalahan dan sebagainya, seringkali kita mengalami kegamangan dan bagaimana sih sebenarnya untuk menghadapi cobaan demi cobaan. Untuk itu teman-teman, gak rugi banget kalau teman-teman bisa ikut pre-order untuk bukunya ya, bisa langsung menghubungi admin di grup yang sudah disediakan karena terakhir pemesanan itu tanggal 13. Betul, Kak Gigi? Oke, karena akan ada harga spesial ya. Ya betul. Betul kah? Tanggal 13? Iya, benar. Tanggal 13 besok terakhir, Kak. Ya, besok terakhir aja. Jadi jangan disia-siain kesempatannya karena sampai besok aja untuk menunggu buku yang berharga ini bisa sampai di tangan teman-teman sekalian. Dan kita doakan semoga karya-karya Kak Gufron akan semakin meluas dan juga makin banyak, makin menginspirasi kita semua. Seperti itu. Sebenarnya nggak sabar nih ya untuk diulas sama Kak Gufron sendiri, isinya tuh seperti apa dan gimana sebenarnya perjuangan sampai buku ini tuh terbit. Karena jujur saya cukup ya kalau membaca itu cukup mengagumi ternyata seberat itu perjuangannya. Nah, pasti teman-teman di sini semua bakal penasaran kayak gimana sih isi bukunya Kak Gufron ini. Ya, begitu teman-teman. Ternyata, oke, Kak Fitra. Oke, halo Kak Fitra, selamat datang kembali. Oke, kayaknya masih ada gangguan ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, udah gabung nih. Halo Kak Fitra, selamat datang kembali. Maaf, koneksinya di sini yang kayak gini ya. Ya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Mangga Gimana, Kak, dilanjut. Dilanjut Kak, mangga, silakan. Iya. Oke, mungkin teman-teman lanjut ya sebentar. Penutup mungkin ya, penutup dari saya teman-teman. Jadi kita sebagai pemuda sudah seharusnya kita menjadi agen of change tentunya ya. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin gitu ya untuk menjadi problem solving dalam berbagai hal gitu. Yang ketiga, kita sebagai pemuda teman-teman harus akan literasi, harus senantiasa berkarya gitu teman-teman, karena kita dibekali gitu ya intuisi, tenaga, juga pemikiran yang baik gitu di masa-masa ini. Kan banyak yang bilang ya pemuda itu golden age gitu, masa-masa keemasan gitu kan. Jadi jangan sampai kita sebagai pemuda yang kemudian minim karya, minim inovasi, minim problem solving gitu, atau bahkan jadi masalah gitu kan, atau jadi apa ya istilahnya itu, jadi sumber masalah gitu. Jangan sampai lah. Nah, berhubungan dengan diskusi kita pada malam hari ini, tentu pemuda harus cakap akan literasi, baik literasi digital dan literasi yang lainnya gitu. Karena lagi-lagi kita yang kemudian punya pengalaman, punya kemampuan gitu ya, kemampuan berpikir yang baik. Jangan sampai kita sebagai pemuda mati tanpa karya gitu. Karya itu apa? Ya, salah satunya dengan literasi teman-teman. Kita harus jadi orang yang kemudian punya literasi yang baik untuk mengcounter
literasi yang apa? Yang dalam artian negatif ya. Siapa lagi gitu loh selain kita yang kemudian punya keresahan, punya punya pengalaman dan sebagainya gitu. Kalau bukan kita yang berusaha untuk mengisi ruang-ruang media tadi gitu, ruang-ruang literasi tadi. Siapa lagi kalau bukan kita gitu teman-teman. Itu sih mungkin teman-teman. Mohon maaf sedikit terganggu ya. Ya itulah yang bisa saya sampaikan teman-teman. Yang intinya saya menyambut baik akan hadirnya buku ini. Tentunya akan menambah hazanah ya, hazanah keilmuan bagi kita sebagai pemuda untuk apa? Untuk senantiasa menang gitu ya. Menang ketika kita dihadapkan dengan masalah, menang kita dihadapkan dengan persoalan. Saya yakin buku ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi bekal kita, bakal bisa menjadi perangai ya, atau referensi kita dalam bersikap gitu nantinya. Karena pemuda tanpa masalah ya bukan pemuda teman-teman. Pasti pemuda dihadapkan dengan masalah. Dan pemuda itu siapa? Kita teman-teman. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih Mas Gufron, moderator dan juga MC atas waktunya. Monggo teman-teman disimak dengan baik acara ini. Dan insya Allah bakal banyak ilmu-ilmu yang bakal kita dapatkan nantinya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fitra atas pemaparannya. Dan memang ya banyak yang saya sepakati gitu. Kalau kondisi pemuda saat ini memang terbuai dengan kondisi finansial, circle pertemanan yang sudah nyaman. Sedangkan daya pressure dan stres yang dibutuhkan belum mencukupi atau bahkan dihindari. Nah, sehingga inilah yang membuat kita kurang mampu mengakselerasi perubahan bahkan dalam skala individual. Padahal pemuda ini ya teman-teman merupakan agregator penting gitu dalam sebuah peradaban. Dan perihal ini tidak terlepas dari kekuatan sebuah kemampuan literasi untuk menggerakkan jiwa, raga, bahkan massa. Nah, untuk mengerti lebih lanjut nilai perjuangan, pemikiran, dan hal yang genting perlu dipahami oleh pemuda, semua ini terangkum dalam buku Kak Gufron nih, Big Trouble is Only for Tough Souls. Masalah bukan lawan, tapi kawan. Jadi, mari kita kupas apa saja sih yang dibahas dalam buku ini, dan bagaimana hal yang melatar belakangi hingga buku ini terbit. Karena saya melihat buku ini tuh merupakan sebuah buku pengembangan diri ya, yang menunjukkan pada kita kalau kunci untuk menjadi orang yang lebih kuat dan bahagia adalah dengan mengerjakan segala tantangan dengan lebih baik. Lebih rincinya, mari kita persilahkan Kak Gufron